Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janadi Zudirabani, 441-874 akan menjelaskan mengenai analisis bioekonomi ikan tembang di perairan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang relatif besar. Salah satunya adalah Kabupaten Subang yang memiliki kegiatan perikanan tangkap. Jenis ikan yang dominan dihasilkan adalah ikan tembang. Ikan tembang merupakan jenis ikan pelagis yang memiliki kandungan omega tinggi, sehingga baik digunakan untuk konsumsi dan makan. Namun keunggulan tersebutlah yang menyebabkan adanya eksploitasi secara besar-besaran. Untuk itu diperlukannya pemanfaatan secara lestari yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, juga faktor biologi ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji stok dan nilai bioekonomi ikan tembang di perairan Kabupaten Subang. Dan gambaran umum perairan Kabupaten Subang. Perairan Kabupaten Subang memiliki panjang garis pantai 68 km yang terbagi ke dalam 4 wilayah pesisir. Produksi yang tertangkap di Kabupaten Subang pada tahun 2020 mencapai 22.111,32 ton, yang mengindikasikan bahwa perairan Subang memiliki potensi dalam perairan sumber daya ikan tangkap. Selanjutnya adalah analisis bioekonomi perikanan tembang, dilakukan dalam menggunakan pendekatan secara biologi dan pendekatan secara ekonomi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat optimal penangkapan ikan tembang secara berkelanjutan. Pada analisis bioekonomi juga harus melihat parameter ekonomi dan biologi, yaitu terdiri dari laju pertumbuhan alami, R, koefisien kemampuan tangkap, I, dan daya dukung lingkungan, K. Dapat dilihat dalam tabel bahwa nilai koefisien daya tangkap atau I adalah sebesar 0,0106 kg per trip, yang mengindikasikan bahwa setiap satuan penambahan upaya penangkapan akan berpengaruh sebesar 0,0106 kg per trip. Kemudian daya dukung lingkungan ikan tembang atau K sebesar 229.798,13 kg per tahun, yang menunjukkan kemampuan ekosistem perairan dalam mendukung sumber daya ikan tembang tersebut. Selanjutnya, parameter R atau nilai laju pertumbuhan alami ikan tembang sebesar 2,9929% per tahun. Parameter tersebutlah yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan analisis bioekonomi ini. Kemudian ada pula harga dan biaya. Selanjutnya, mengenai 3 rezim pengelolaan, yaitu MSY, MAY, dan Open Access. Menunjukkan perbandingan dalam tabel menunjukkan perbandingan dalam ketiga rezim pengelolaan perikanan untuk ikan tembang. Pada saat perikanan dikelola secara MAY, maka diperoleh rente tertinggi dengan effort yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi MSY dan Open Access. Tingkat upaya pada masing rezim pengelolaan yaitu 132 rezim MAY, 142 rezim pengelolaan MSY, dan rezim Open Access memiliki tingkat upaya paling tinggi, yaitu sebesar 263 trip. Kemudian nilai rente terbesar adalah pada rezim MAY, yaitu sebesar Rp650.483.548. Sementara rente ekonomi MSY lebih kecil, yaitu Rp649.787.988. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat upaya yang pada rezim MSY lebih besar dibandingkan dengan rezim MAY, sehingga menyebabkan total biaya yang dikeluarkan pada rezim MSY lebih besar daripada kegiatan penangkapan ikan tembang dalam rezim MAY. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kondisi aktual dari perikanan tembang dari tahun 2005 sampai 2012, produksi dan effort sudah melebihi kapasitas daripada rezim MAY dan MSY, sehingga dapat dikatakan bahwa perikanan ikan tembang di perairan Subang telah mengalami tangkap lebih secara biologi maupun ekonomi yang dapat menurunkan rente ataupun keuntungan. Ini adalah saran diperlukannya upaya bersama untuk menahan laju penangkapan berlebih, bisa dengan pembatasan jumlah penangkapan ikan dalam satu trip, pemberlakuan kawasan larangan penangkapan ikan, regulasi terhadap alat pancing yang boleh digunakan, ataupun penyebaran bibit ikan. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong laju aktual ke kondisi optimum MSY dan MAY sehingga tidak terjadi tangkap lebih secara biologi maupun ekonomi dan mendapatkan rente atau keuntungan yang lebih besar. Saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.